Shalom, perkenalkan nama saya Lusni Salana dari jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 7. Nah, di sini saya akan membahas pokok permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, masalah pendidikan di Indonesia sangat perlu diperhatikan karena pendidikan suatu negara sudah lemah, maka tentu sumber daya manusia akan lemah pula. Maka dari itu, pendidikan membutuhkan perhatian besar dan masalah ini dengan melihat segala permasalahan yang terjadi di Indonesia. Jadi, kita harus sadar dan bergerak bagaimana mengatasi permasalahan tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas satu pokok permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu efektivitas dan efisiensi pendidikan di Indonesia. Efektivitas efisiensi pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal. Pendidikan maksudnya ialah efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai dengan baik. Artinya pendidikan ini akan memberikan hasil yang baik dengan tidak menghasilkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Maka dari itu, pelaksanaan proses pendidikan yang efisien dan efektif apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat pada sasaran dan dengan lulusan bahkan produktivitas pendidikan yang optimal, maka pelaksanaan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Nah, dari pokok permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia ini yaitu efektivitas dan efisiensi pendidikan di Indonesia. Adapun dampak dari pokok masalah ini, yang pertama dapat kita lihat adanya penurunan kualitas pendidikan. Penurunan kualitas pendidikan. Nah, penurunan kualitas pendidikan, jika pendidikan tidak efektif, maka kualitas pendidikan akan menurun dan siswa mungkin tidak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Yang kemudian kedua yaitu pemborosan sumber daya. Pemborosan sumber daya di sini ketidakefisiensian dalam sistem pendidikan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya seperti dana, waktu, dan tenaga pengajar. Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan pendidikan. Nah, kesenjangan pendidikan, ketidakefektifan dan ketidakefisiensian dapat memperburuk kesenjangan dalam akses dan hasil pendidikan antara kelompok sosial dan geografis. Kemudian yang keempat yaitu tidak memenuhi tantangan masa depan. Tidak memenuhi tantangan masa depan. Ketidakefektifan pendidikan dapat menyebabkan kurangnya persiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan seperti teknologi dan perubahan sosial. Kemudian yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, banyak negara dengan sumber daya terbatas harus berhadapan dengan dilema dalam alokasi sumber daya pendidikan yang tidak efisien. Nah, setelah kita melihat dampak dari masalah ini, kita akan melihat bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, ada 5 solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum. Nah, tinjauan kurikulum pendidikan untuk mengatasi relevansi, pembaruan, dan penyesuaian dengan kebutuhan saat ini. Pastikan kurikulum mencakup keterampilan, pengetahuan yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini di mana kita memanfaatkan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengoptimalkan efisiensi pendidikan. Ini bisa melibatkan platform pembelajaran online, perangkat lunak pendidikan atau multimedia serta media pembelajaran yang kita siapkan.
Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan guru. Pelatihan guru memberikan pelatihan yang berkualitas kepada guru agar mereka dapat menggunakan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Maka dari itu, keterampilan pengajaran yang digunakan akan membantu meningkatkan hasil pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan siswa untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan-perbaikan tersebut yang perlu dilakukan, dan hal ini akan membantu mengukur efektivitas dan efisiensi program pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu penilaian yang berkelanjutan. Nah, penilaian yang berkelanjutan yang dimaksudkan di sini adalah gunakan penilaian yang berkelanjutan dan relevan untuk mengukur pencapaian siswa. Ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan, kekuatan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, setelah kita melihat permasalahan, dampak, dan solusi yang diberikan, kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan supervisi pendidikan di Indonesia. Nah, kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Nah, berikut ada beberapa cara di mana supervisi pendidikan memengaruhi efektivitas dan efisiensi pendidikan. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Peningkatan kualitas pengajaran, jadi melalui supervisi pendidikan, pengawasan pendidikan dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas pengajaran di sekolah. Mereka dapat memberikan umpan balik kepada guru dan untuk membantu mereka meningkatkan metode pengajaran, bahkan kualitas pembelajaran ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian kaitan yang kedua yaitu identifikasi masalah dan pemecahan. Identifikasi masalah dan pemecahan. Nah, supervisi pendidikan membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses pembelajaran. Dengan ini kita dapat mengetahui permasalahan ini dan upaya memperbaiki dapat diarahkan dengan lebih efisien untuk mengatasi kendala-kendala yang memengaruhi efisiensi pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring kurikulum. Nah, monitoring kurikulum di sini yang dimaksudkan ialah pengawas pendidikan memastikan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai dengan standar dan tujuan pendidikan. Ini membantu memastikan efisiensi dan penyampaian materi pembelajaran yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan sumber daya dengan bijak. Penggunaan sumber daya dengan bijak. Nah, supervisi pendidikan dapat membantu memastikan bahwa sumber daya pendidikan seperti buku teks, perangkat pembelajaran, dan fasilitas yang digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah. Evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah di sini yaitu pendidikan juga terlibat dalam evaluasi kinerja guru bahkan kepala sekolah. Maka dari itu ini dapat membantu mengidentifikasi individu perlu diberikan dukungan tambahan atau pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas mereka di sekolah. Kemudian yang keenam yaitu penerapan kebijakan pendidikan. Penerapan kebijakan pendidikan. Nah, pengawas pendidikan memastikan penerapan kebijakan pendidikan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas seperti program pembelajaran dalam meningkatkan kualitas guru atau program bantuan yang diberikan kepada siswa. Nah, itulah seputaran pokok permasalahan pendidikan di Indonesia yang dapat saya jelaskan, yaitu pokok permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan di Indonesia. Semoga melalui apa yang saya sampaikan